buat bukti nanti Bapak, ini saya nggak apa-apa direkam sendiri aja, nanti paste terus nanti diupload ke YouTube, nanti linknya dikirim buat tugas Bapak. Siap. Gitu. Jangan lupa yang itu presensinya juga Bapak Ibu dikumpulkan ya, link-linknya dicatat, sebab Bapak nanti buat bukti di kantung tugas itu udah dikirim cara pengen kantung tugasnya. Nanti saya bantu untuk pemenuhan kantung tugasnya. Oke Pak Ai, silahkan sebagai host saya berikan ke Pak Ai, semoga acara kita untuk sore hari ini berjalan dengan lancar ya Pak Bu ya. Allah, ya semangat. Sekali kita membuat kesuksesan, insya Allah kita akan membuka kesuksesan yang lain ya. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan koneksi lancar. Hari ini kita akan mengadakan meeting kembali. Kita akan mendengarkan paparan dari presenter kita Pak Ahmad Jawahir mengenai pengembangan sumber belajar menjadi bahan pembelajaran. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada presenter Ibu Aning, mangga untuk memandu acara ini. Silahkan Bu Aning. Ya, terima kasih kepada Pak Ai yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengembangan sumber pembelajaran menjadi bahan ajar yang akan dibawakan oleh presenter kita Bapak Ahmad Jawahir SPD. Sebelum pada penyampaian materi, saya akan menyampaikan kurikulum vitae Bapak Ahmad Jawahir. Nama Ahmad Jawahir SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 5 September 1970. Pekerjaan guru. Unit kerja SMAN 1 Babakan, Kabupaten Cirebon. Jabatan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Cirebon. Diklat yang pernah diikuti yaitu Instruktur Kabupaten tahun 2016 dan 2017. Kemudian Instruktur Nasional Guru Pembelajar tahun 2009. Pak Ahmad Jawahir juga pernah menjadi juri debat bahasa Inggris tingkat kabupaten dan provinsi. Karya ilmiah yang Pak Ahmad telah buat diantaranya beberapa artikel di majalah dan jurnal pendidikan. Beliau juga telah menulis buku ber-ISBN yang berjudul Let's Practice Debating. Wow, keren sekali Pak Ahmad. Semoga saya dapat terinspirasi oleh beliau. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, tugas seorang guru adalah memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi siswa-siswi kita di sekolah. Untuk itu, kita selaku guru harus banyak menggali informasi tentang sumber-sumber pembelajaran yang dapat kita jadikan bahan ajar. Nah, untuk mengurangi rasa penasaran kita, saya persilahkan Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Jawahir, untuk memaparkan materi. Apakah screen-nya sudah bisa dilihat atau belum? Warning? Ya, sudah ada Pak. Screen-nya sudah ada. Makanya ini saya yang pertama. Jadi saya dulu di sana sudah terlihat atau belum? Ada Pak, ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang hebat, yang selalu bersemangat sampai di pertemuan yang kesekian kalinya walaupun pertemuan ini di dunia maya saya sebagai presenter pada hari ini tentu tidak merasa lebih baik atau lebih bagus dari kepada guru,
berlatih ya, secara online. Kemudian sedikit curhat ya. Saya kira ini cuma curhat saja, tidak seperti ini ya. Itu dengan tema pengembangan sumber ajar atau sumber pelajaran menjadi bahan ajar. Baik Bapak Ibu, silakan bertanya. Mungkin kira saya bagikan pada sore hari ini pertanyaan untuk mengawali sebuah kegiatan. Saya kira bermanfaat. Apakah pertanyaan tersebut akan terjawab atau tidak, itu nanti bisa ada sesi pertanyaan. Ya, kita mulai saja. Pengembangan sumber pembelajaran atau bahan ajar menjadi bahan ajar. Sebetulnya ini ide semacam gagasan ilmiah yang mau saya tulis, cuma belum sempat. Ya, akhirnya saya curhatkan dulu di sini, saya curahkan dulu di sini. Semoga nanti ada masukan-masukan yang bermanfaat. Kenapa saya mengambil tema ini? Tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ada dua kondisi. Yang pertama kondisi real, di mana banyak guru yang menganggap bahwa sumber belajar itu adalah dan bahan ajar adalah sama. Jadi masih banyak guru yang menganggap bahwa sumber belajar dan bahan ajar itu adalah sama. Alasan kedua adalah bahwa banyak guru yang membawa dan memperlakukan sumber belajar di kelas tanpa mengembangkannya terlebih dahulu ketika menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan begitu, dengan menggunakan sumber belajar di kelas bukan bahan ajar, otomatis pembelajaran tidak sesuai dengan FPP, terutama IPK-nya, indikator pembelajaran atau pencapaian kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, karena guru cenderung mengikuti skenario yang diberikan oleh sumber belajar, bukan mengikuti RPP, ya, bukan mengikuti langkah-langkah yang disebutnya dalam RPP. Itu kondisi itu yang saya temukan di sekitar saya, terutama banyak guru yang kurang bisa membedakan mana bahan ajar, mana sumber belajar. Kondisi yang kedua, kondisi harapannya adalah guru membedakan antara sumber belajar, guru mampu membedakan antara sumber belajar ya, dan bahan ajar, sehingga akan mengembangkan sumber belajar menjadi bahan ajar. Dalam pembelajaran, guru menggunakan bahan ajar, bukan sumber belajar. Modul, diktat, lembar kerja, dokumen yang cetak elektronik, baik video maupun kombinasi. Bahan ajar tersebut yang digunakan di sekolah itu dikembangkan dan belajar. Sumber belajar juga sama, bisa buku teks, buku-buku umum, ensiklopedia, atau realia kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang printed maupun elektronik, baik yang visual, audio maupun keduanya. Belajar ini dikembangkan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran, yakni ketika menyusun RPP, itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, dari latar belakang tersebut kemudian timbul permasalahan. Ada dua yang permasalahan, belajar dan bahan ajar. Masalah yang kedua, bagaimana sumber belajar dikembangkan menjadi bahan ajar. Ya, dua pertanyaan tersebut tentu akan dibahas dalam pembahasan berikut ini. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan penulisan
karya ini adalah pertama untuk mendeskripsikan perbedaan sumber belajar ya dengan bahan ajar, apa bedanya. Kemudian mendeskripsikan teknik-teknik pengembangan sumber belajar menjadi bahan ajar. Teknik-teknik apa saja ya yang bisa digunakan dalam pengembangan sumber belajar menjadi bahan ajar. Ya, ini pembahasannya. Pembahasannya ringkas saja. Bahwa sumber belajar dan bahan ajar itu berbeda. Apa perbedaannya? Kalau sumber belajar itu referensi dalam berbagai bentuk, baik cetak maupun elektronik, baik visual, audio atau komunikasi. Referensi atau rujukan yang diambil oleh guru ya ketika menyusun RPP, sehingga seperti pada nomor 2, referensi tersebut menjadi salah satu bahan masukan bagi guru dalam menyusun RPP. Bahkan dalam menyusun RPP ini, sumber belajar dijadikan satu komponen, yaitu pada sumber dan alat belajar. Jadi sumber belajar itu bukan bahan yang siap. Guru dalam membuat bahan adalah sumber belajar. Contoh dari sumber belajar X umum atau apa saja ya guru dalam membuat bahan ajar atau dalam menyusun RPP, bahkan bisa berbeda atau tapi kalau bahan ajar adalah produk akhir dari perencanaan pembelajaran. Bahan ajar ini diturunkan setelah guru menyusun RPP. Jadi setelah menyusun RPP, seyogianya guru menyusun bahan ajar. Biasanya bahan ajar ini dilampirkan dalam RPP. Bentuknya lampiran RPP di bahan ajar. Bahan ajar juga digunakan guru sebagai alat pembelajaran di kelas. Jadi yang digunakan oleh guru di kelas adalah bukan sumber belajar, tapi bahan ajar yang sudah jadi. Bentuknya bisa buku teks susunan sendiri, bisa modul, handout, diktat, worksheet, atau suplemen tulisannya sendiri ya, yang digunakan untuk melengkapi sumber belajar lainnya. Nah, itu perbedaan antara sumber belajar dan bahan ajar. Bapak Ibu yang selalu semangat ya, hebat dan selalu semangat. Nah, ini saya buatkan semacam ya, di mana sumber belajar ini digunakan oleh guru bukan dalam pembelajaran di kelas, tapi ketika merencanakan pembelajaran. Ya, ini di tahap perencanaan pembelajaran. Produknya adalah RPP. Dari RPP ini maka dibuatlah bahan ajar. Bahan ajar ini digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kira-kira seperti itu bagian perbedaan antara sumber belajar dengan bahan ajar. Apa saja teknik-teknik yang digunakan untuk mengembangkan sumber belajar menjadi bahan ajar? Maka ada beberapa pakar atau expert ya, ketika menghadapi sumber belajar, entah itu buku ya, entah itu buku untuknya kamus, ensiklopedia ya, orang majalah dan sebagainya, bahkan bentuknya mungkin bisa saja modul punya orang lain, handout punya orang lain, LKS punya orang lain, bisa saja bentuknya. Selama itu bukan susunan si guru tersebut, itu disebut bahan sumber belajar. Sumber belajar. Ya, ada beberapa ahli. Pertama, Grab, ya, itu menggunakan teknik 4 teknik, ya, yang disingkat SERS atau SARS. Ya.
pertama, select. Ketika menghadapi buku teks umpamanya yang resmi diterbitkan oleh pemerintah, guru seyogianya menganggap itu masih sumber belajar bukan bahasa, maka harus select, menyeleksi materinya, menyeleksi bab-babnya yang cocok, ya, menyeleksi bagian-bagian dalam bab tersebut. Ya. Setelah menyeleksi, ada yang terpakai, ada yang tidak, berarti itu adapt, menyesuaikan dengan kelas kita. Yang paling tahu kelas kita adalah kita sendiri sebaiknya. Bukan si penulis buku, bukan si perancang pembelajaran orang lain, ya. Tapi kita sendiri. Maka kita harus adapt, menyesuaikan, baik tingkat literasinya, menyesuaikan dengan tingkat kompetensinya, intake-nya dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu ketika menghadapi sebuah buku bisa reject, kita tolak bagian-bagiannya, ya. Kita tolak bagian-bagiannya, kita tidak memakai, kita menggunakan bagian-bagian yang tidak cocok dengan kelas kita. Kita menolak bagian-bagian yang terlalu tinggi dijangkau oleh anak-anak. Ya, bahkan kita bisa menolak buku tersebut, kita menggunakan buku yang lain. Ya. Nah, selain itu, kita juga bisa memberi suplemen tambahan pada buku, misalnya kita contohkan buku teks, ya, kita memberi tambahan suplemen pada buku yang kita gunakan sebagai referensi sebagai sumber belajar. Kita beri suplemen tersebut kita bagikan ke anak, nah, itu menjadi bahan pembelajaran. Itu teorinya GAPS, ya, dengan singkatannya SARS, select, adapt, dan reject serta supplement. Kemudian ada Sanji Dahlin, ini dari Arab Saudi, dia ada yang sama tadi dengan GAPS, ya. Ada juga yang baru. Di sini ada 5 teknik. Yang pertama adding, ya, menambahkan pada buku teks. Anggap saja sumber belajar yang akan kita pakai adalah buku teks, ya, sebuah buku teks dari pemerintah. Kita adding, kita tambahkan yang tidak ada dalam buku tersebut. Kemudian selain itu bisa deleting, ya, deleting yang tidak diperlukan oleh kelas kita, yang tidak sesuai dengan RPT yang Bapak Ibu susun, kemudian kita tolak, kita delete. Bisa juga modifying, memodifikasi, atau rewriting, ya, menulis kembali tapi ada perubahan, tidak menulis kembali apa adanya, tapi kita reproduksi, ya, materi tersebut, kita tambahkan, kita modif, kita rubah, ya. Sehingga bentuknya modifikasi. Bapak dan Ibu, mungkin sebuah buku teks dari sebuah bab itu terlalu sulit, ya, terlalu sulit untuk anak kita, untuk kelas kita. Ya, kita bisa simplifying, kita menyederhanakan, ya, kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan kelas kita. Kita simplifying. Atau menurut Sanjida Alin, ya, kalau susunannya tidak sesuai dengan susunan yang kita inginkan, yang sesuai dengan RPT, ya, yang sesuai dengan alam belajar, kita reordering, kita susun ulang, ya. Kalau dalam buku teks misalnya ada A, B, C, ternyata menurut kita harusnya C dulu, karena C dulu, kita rubah, kemudian baru B, baru A. Jadi sekali lagi menurut saya ini, oke, ya. Di ordering itu menutup kembali. Saya ingin cek, Bapak Ibu masih jelas di layar dan suara saya? Jelas, Pak. Cukup jelas. Terima kasih, Pak. Saya teruskan ke yang ketiga.
ketiga, ya, teori yang ketiga. Ini Jacques Richard, ya. Jacques Richard ini lebih banyak yaitu menggunakan 6 teknik, ya. Tapi sebenarnya sama saja dengan. Ya, yang pertama, modifying content, isi buku, isi materi dari sebuah buku teks kita modifikasi sama dengan adding or deleting content, isinya bisa ditambahkan, hilangkan, contoh reorganizing content, muatan buku, ya, yaitu satu bagian, dua bagian atau seterusnya, itu bisa disusun ulang, ya, menurut yang cocok dengan kelas kita dan sesuai dengan kita. Ya, yang berikutnya dressing omission, ya, yaitu menghilangkan, kemudian modifying text, memodifikasi kegiatan pembelajaran, bukan materinya, kegiatan pembelajaran. Misalnya kan kalau dalam buku ini meminta misalnya mengkomunikasikan, kan nggak jelas mengkomunikasikan itu apa, lisan atau tulis. Nah, kita modifikasi aja, yaitu mengkomunikasikan secara lisan. Nah, itu tugas atau kegiatan pembelajaran yang kita. Dan bisa juga extending text, ya, yaitu yang sifatnya mengembangkan, melanjutkan kegiatan pembelajaran yang ada di buku kita lanjutkan, padahal tidak ada di buku, ya. Kita tambahkan, kita lanjutkan, tapi yang bersifat memperkuat yang ada di buku. Nah, ini teknik-teknik mengembangkan bahan ajar yang digunakan oleh menurut Jacques Richard. Berikutnya menurut McDonald, ya, itu ada 5, ya, tapi dirinci. Pertama, addition, menambahkan itu bisa extension, melanjutkan, atau expansion, mengembangkan. Kalau extension itu ke depan, kalau expansion itu ke pinggir. Bisa juga omission, menghilangkan materi, bisa subtraction, mengganti, atau adding, atau memutuskan, ya, tidak ada, ya, menghilangkan. Bisa juga seperti yang tadi, modification, bisa rewriting, menulis kembali tapi sudah ada perubahan, bisa restructuring, ya, restrukturisasi kembali, ya, dan seperti kembali. Kemudian yang tadi juga yaitu simplification, yaitu penyederhanaan materi, dan reordering yaitu menyusun kembali materi atau kegiatan pembelajaran. Kesimpulan penulis dari teknik yang tadi, dalam pengembangan sumber belajar menjadi bahan ajar, ya, dari yang tadi itu saya simpulkan ternyata ada 5, yaitu adding atau supplementing, menambahkan, deleting atau rejecting, menghilangkan, reorganizing atau reordering, menyusun kembali materi yang ada dalam buku teks sebagai sumber belajar kita jadikan menjadi bahan ajar. Modifying atau rewriting, memodifikasi atau menulis kembali tapi sudah ada perubahan menulisnya, dan kalau terlalu sulit kita materinya simplifying, yaitu sederhanakan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sharekan. Sekali lagi ini bahan tulisan saya, kebetulan belum saya sempat menuangkannya, kemudian saya dari sini men-sharekannya, mudah-mudahan nanti banyak masukan sehingga gagasan ilmiah ini termasuk gagasan kategorinya akan menjadi lebih baik dengan menerima masukan dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak dan Ibu tadi di awal belum sempurna terjawab, dan mudah-mudahan tidak puas, ya, karena itu saya bukan alat puas Bapak dan Ibu. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Bapak Ahmad Jawahir telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan disampaikan pada Bapak Ahmad Jawahir, saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya, tidak terlalu pelan. Ya, tidak. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya. Sebelumnya ini mengenai absensi, Bapak Ibu silahkan boleh diisi, itu ada di chat. Nah, silahkan diisi absensinya. Kemudian ini mungkin sedikit pertanyaan, mungkin ingin lebih jelas nih mengenai sumber belajar dan bahan ajar. Kira-kira yang disampaikan kepada siswa yang lebih utama yang mana? Apakah kita sampaikan dulu bahan ajarnya atau langsung ke sumber belajar? Kira-kira mana yang paling penting? Dan kemudian lebih banyak yang mana yang paling di ini? Apakah harus bergaul dengan sumber belajar atau kita ke bahan ajar? Mungkin itu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayi telah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ahmad yang harus kita yang paling penting disampaikan kepada anak itu apakah sumber belajar atau bahan ajar, mungkin seperti itu. Ahmad bisa dijawab. Ya, langsung saya jawab ya Pak Ayi. Ya, benar. Ibu Bapak yang lainnya. Yang kita sajikan di kelas adalah bahan ajar. Ya, yang kita sajikan di kelas adalah bahan ajar. Bahan ajar itu adalah kalau makan sudah siapkan. Adapun memberi, menginfokan, mensosialisasikan sumber belajar ke anak boleh-boleh saja, tapi untuk diakses di luar jam. Atau bisa juga mengutip atau mencuplik supaya anak tahu aslinya barang sebentar misalnya, kalau tersedia sumber belajarnya, membawa anak ke sumber belajar, tapi bukan tidak termasuk dalam keseluruhan waktu dari awal sampai akhir mempelajari sumber belajar, bukan ya. Tapi itu hanya mengutip saja atau mencuplik saja ya, dalam satu waktu, dalam satu bagian waktu. Yang kita sajikan tetap di kelas adalah bahan ajar, karena itu sudah siap saja. Adapun menunjukkan atau mensosialisasikan sumber belajar boleh-boleh saja. Anak-anak boleh membaca ya buku ini dan ini. Boleh juga mengakses ya situs ini dan ini ya untuk supaya lebih luas lagi pengembangan materi. Terutama untuk anak-anak yang punya kemampuan lebih, mereka kan tidak puas ya, dengan bahan ajar yang kita sampaikan. Mereka akan mencari ya sumber belajar tersebut. Yang kita tidak tunjukkan saja mereka yang bagi saudara punya motivasi lebih, itu mereka akan mencari apalagi yang kita rekomendasikan. Jadi begitu Pak Ayi, menurut saya sebaiknya ya, kelas itu yang dipegang oleh siswa itu ketika dalam waktu belajar di kelas itu adalah sumber belajar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan guru menunjukkan atau mensosialisasikan sumber belajar. Nah itu mungkin Pak. Ya, terima kasih jawaban yang sangat jelas sekali. Saya pun jadi semakin paham sekarang perbedaan sumber belajar dan bahan belajar. Jadi memang ke siswa itu yang disampaikan bahan belajarnya ya. Tapi ketika siswa punya kelebihan tertentu, sudah bisa mengajar, maka boleh aja disampaikan nih kalau Anda ingin belajar lebih detailnya sumbernya dari sini-sini, mungkin begitu ya Pak. Terima kasih, sudah cukup jelas sekali jawabannya. Baiklah, mungkin dari Pak Ade, dari Samsu mau bertanya, silakan. Halo, Pak Ade. Oh iya, gimana Bu? Barangkali Bapak punya pertanyaan tentang materi ini, silakan.
Oh iya. Halo, Pak Ahmad. Halo, gimana Pak Andre? Ya, selamat berjumpa kembali untuk kawan-kawanku yang hebat. Mungkin pertama-tama saya mohon maaf sekali bila mana kegiatan kita khususnya saya yang pada hari kemarin saya sendiri mengalami masalah dan perjuangannya dan ya sehingga tidak terrealisasi. Tapi alhamdulillah instruktur kita memberikan bimbingan sehingga insya Allah katanya akan diulang kembali di hari insya Allah Selasa. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Mungkin ada sedikit saja pertanyaan Pak kepada Bapak, yaitu bagaimana sih dari konsep yang tadi Bapak uraikan, kita mengambil pilihan yang terbaik. Misalkan ambil satu yang tadi SARS itu ya Pak ya. Iya. Yang pertama, ini adalah pembelajaran yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk metode mengajar ke anak. Atau misalkan metode yang lain. Nah, bisa nggak Bapak ambil sedikit penerangan mengenai hal tersebut? Terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Ade telah bertanya kepada Pak Ahmad bagaimana kita mengambil pilihan yang terbaik mungkin untuk mengembangkan sumber belajar menjadi bahan ajar. Mungkin seperti itu ya. Silahkan Pak. Iya Bu. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Ade atensinya. Selamat datang kembali di TEDx. Yang kemarin kita jadikan pembelajaran sampai saja semua katanya sih yang ada juga sama pengalaman. Begini Pak Ade ya, yang barusan saya paparkan adalah bukan metode pembelajaran, tapi kiat-kiat guru dalam mengembangkan sumber belajar menjadi bahan ajar. Artinya ini belum di kelas, Pak. Ini belum di kelas. Ya. Jadi seolah-olah begini, kita punya buku teks nih dari pemerintah atau dari suatu institusi. Mau diapakan buku teks ini? Apakah mau diajarkan dari halaman 1 terus halaman 2, halaman 11? Ya, kan saya kira kadang tidak. Yang seharusnya kita lakukan adalah buku tersebut kita analisa, kita nilai, ya. Kita bandingkan dengan RPP, terutama kegiatan pembelajaran dan yang sudah kita sudah RPP, cocok tidak, sesuai tidak. Apakah buku tersebut mewakili, menggambarkan, mengoperasionalkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita susun? Kan sayang kalau misalnya kita sudah menyusun RPP dengan indikator yang bla 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 bla, kemudian kita mengambil buku dan mengajarkan apa adanya, padahal buku tersebut tidak sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah kita susun payah RPP. Kan menyayangkan, RPP ke mana, ngajar ke mana kan? Supaya sesuai antara RPP dan pelaksanaan pembelajaran kita, maka kita menggunakan teknik, bukan teknik mengajar Pak, tapi teknik menanggapi atau merespon sumber belajar. Contohnya salah satunya adalah buku teks. Kita dapat buku teks, ya. Kita dapat buku teks. Kemudian kalau menurut grade buku teks ini dia apa nih? Kita kan baca-baca tuh, menyeleksi mana materi yang cocok, yang tidak, adapt. Kemudian kita tidak mengajarkan ke anak. Karena apa? Karena mungkin terlalu sulit, tidak nyampe anak sampai ke situ. Jadi bukan teknik mengajar, tapi
teknik kita dalam menanggapi sebuah buku sebagai sumber belajar. Teknik-teknik ini mana yang lebih baik? Ya, makanya di akhir di nomor 5 ini saya simpulkan, ya saya ambil dari 4 pakar yang tadi. Ya, 4 tadi, pertama dari Graves, kemudian yang kedua dari Sanji Dalin, kemudian yang ketiga dari James Lisa, kemudian dari saya simpulkan, ya saya sama-samakan, saya bandingkan, akhirnya saya mengambil 5 teknik, yaitu bisa menambahkan materi ke dalam buku teks yang kita jadikan acuan, bisa menghilangkan materi teknik dalam buku teks yang kita jadikan kelas, bahkan kita bisa menyusun kembali materi-materi yang berlaku, ya, karena susunannya tidak sesuai dengan skenario atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita susun di SPM. Ya, kita juga bisa memodifikasi, merubah, sedikit merubah, ya, tapi tidak menghilangkan aslinya materi-materi yang ada dalam teks. Bahkan kalau siswa kita terlalu rendah, sekarang begini Pak, buku teks itu kan yang menulis siapa? Mungkin orang dari kota, mungkin dari SMA atau SMK favorit di Jakarta. Keadaan bekerjanya, lingkungan bekerjanya itu akan mempengaruhi dia menulis. Maka diambil tingkat kesulitan sekian. Kemudian buku tersebut diedarkan melalui buku sampailah ke tangan kita. Kita berada di pelosok, kita jauh dari kota, ya kan? Anak-anak kita juga mungkin tidak sehebat anak kota, maka materi dalam buku tersebut bisa tidak terlalu sulit. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyederhanakan, menulis kembali, ya, materi yang ada di dalam buku tersebut, tapi dalam versi lebih mudah, versi memudahkan anak, simplifying. Nah, ini jawaban saya Pak Ade. Jadi ini respon kita bagaimana terhadap sumber belajar khususnya buku teks yang ada di perpustakaan, yang disodorkan oleh sekolah, yang diberikan oleh peneliti. Nah, ini teknik merespon, ya, bukan teknik mengajar. Nah, itu saja mungkin Pak Ade. Ya. Gimana Pak Ade? Mudah-mudahan tidak puas. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya saya buka lagi sesi pertanyaan. Mungkin Bu Elis mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, sebentar Bu. Ini Bu, tadi kan Pak Ahmad sudah sangat jelas memaparkan tentang berbagai macam teori yang disampaikan oleh para ahli, bagaimana kita membuat sebuah bahan ajar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Ahmad sendiri ini meramu atau menyimpulkan tadi, atau pernah menerapkan satu ahli gitu ya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, maksud saja itu Bu Elis, ya sudah. Maaf Bu, ulangi lagi pertanyaannya, agak kurang jelas. Oh iya, ini tadi kan Pak Ahmad sudah menyampaikan pemaparan tentang berbagai ahli yang melahirkan tentang bagaimana cara menyusun bahan ajar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Ahmad pernah menerapkan satu ahli dalam situasi dan kondisi yang berbeda gitu.
Kira-kira mana yang paling efektif ini menurut ahli siapa? Ya. Apakah itu menurut ahli Grab misalkan ataupun menurut ahli McDonald tadi tes siapa ya? Salah. Ya Bu, terima kasih sudah saya tangkap pertanyaannya. Ya. Ya, Pak Ahmad, menurut Bapak apakah menurut ahli mana yang menurut Bapak yang paling efektif diterapkan dalam mengembangkan bahan ajar? Silakan Pak Ahmad dijawab. Ya, terima kasih Ibu Elis. Saya kira tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang kurang ya. Saya kira saling melengkapi ya, keempatnya saling melengkapi. Makanya di nomor 5 ini saya simpulkan dari keempat itu saya simpulkan. Sementara pertanyaan apakah saya pernah, yang jelas begini Bu ya. Tapi maaf sebelumnya ya. Saya membuat modul. Ya. Saya membuat modul. Modul tersebut saya susun berdasarkan materi dan langkah-langkah kegiatan yang ada di RPP yang saya sebelumnya sudah susun. Jadi saya buat modul, ya sumber belajarnya dari teks, kemudian dari ensiklopedia, dari kamus mungkin, ya, kemudian bahkan ada yang diambil dari realia. Jadi saya pernah menyusun yaitu bentuk modul, ya, bentuk modul dan saya bagikan ke kelas. Mentok-mentoknya saya membuat handout, membuat selebaran. Jadi sebelum buat modul saya buat handout dulu, ya. Saya buat handout, saya buat selebaran, ya, materi yang saya ajarkan berdasarkan RPP. Ya, kemudian handout tersebut tentu tidak full karangan saya, tapi dipengaruhi oleh sumber belajar tadi, ya kan? Dipengaruhi oleh bacaan yang pernah saya baca, buku yang pernah saya baca. Saya ngambil dari sana, ini dari nomor dari sana, nomor dari sini, ini sudah. Kemudian saya ramu dan jadilah sebuah handout. Jadi selalu mendadak. Besoknya mau ngajar saya malah buat kemudian difotokopi, saya bagikan. Ya, itu terus dan akhirnya lama-lama handout tersebut numpuk, akhirnya saya buat modul untuk tahun berikutnya. Nah itu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tidak ada yang lebih baik, semuanya saling melengkapi, ya. Saling melengkapi. Makanya saya simpulkan di nomor 5 ini yaitu heading, ya, yang tidak ada di satu ahli tapi ada di ahli lainnya. Bantuan. Ya itu. Terima kasih Ibu Elis. Mudah-mudahan tidak jelas dan mudah-mudahan tidak puas. Mangga Ibu Aning, moderator. Ya, ternuhun Pak. Bagaimana Bu Elis, sudah puas? Ya Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin berhubung waktu kita sudahi saja sesi pertanyaannya. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Johid. Sumber belajar dan bahan ajar itu berbeda. Sumber belajar merupakan referensi, baik itu cetak, visual, atau kombinasinya, yang digunakan guru dalam membuat bahan ajar dan merupakan bahan masukan dalam membuat RPP. Sedangkan bahan ajar adalah produk yang disajikan guru di kelas. Nah, bahan ajar ini diturunkan dari RPP dan digunakan guru pada proses pembelajaran di kelas. Adapun cara mengembangkan sumber belajar menjadi bahan ajar, ada 5 cara, yaitu yang pertama adding atau supplementing, menambahkan. Kemudian yang B, deleting atau rejecting, menghilangkan atau menolak bagian-bagian yang sekiranya tidak penting. C, reorganizing dan reordering, menyusun kembali, mengurutkan kembali materi yang ingin kita sampaikan. D, modifying and rewriting,
memodifikasi atau menuliskan kembali materi yang ingin kita jadikan bahan ajar. Yang kelima yaitu simplifying, menyederhanakan dari sumber belajar menjadi bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa di kelas kita. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan Pak Ahmad Jawahir. Berhubung waktu, rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host Pak Ayi Kurniawan, silakan. Terima kasih Bu Ani yang telah memandu kegiatan ini sampai pada acara mendekati penutupan. Sebelum ditutup pertemuan kita, meeting konferensi hari ini, ada baiknya saya ingatkan kembali, mohon diisi Bapak Ibu daftar hadirnya, itu bisa dilihat pada chat. Shortcutnya linknya bisa dilihat pada chat, yaitu bit.ly presensi PCI 11 Maret 2019. Itu silahkan diisi ya supaya lebih lengkap nanti data-datanya. Kemudian sebelum betul-betul ditutup, mungkin dari instruktur kita ingin memberikan kata-kata, mungkin ada pengarahan dari instruktur kita. Mangga Bu Atin, silahkan, kira-kira ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Ayi. Ini presentasi kita yang makin kesini makin bagus ya Pak ya, makin tertib. Saya yakin ini kita semua bisa belajar, alhamdulillah. Ya, saya ucapkan terima kasih dan sukses buat Pak Ayi, Bu Aning, dan presenter kita yang sangat hebat, Pak Ahmad Jawahir ya. Saya ucapkan terima kasih, ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengenai presentasi untuk besok. Nah, untuk kemarin ya pengganti yang kita gagal waktu malam kemarin, ternyata sekarang itu presentasi kita itu kita dipusatkan ya, jadi kita seluruhnya ada meeting linknya nanti khusus. Ya, kalau sekarang ini saya barusan juga di grup kok meeting link saya misalnya nih, tapi nanti mah Bu waktu ke depan katanya itu dipusatkan, jadi makin banyak juga peserta yang lainnya. Untuk besok yang kemarin roomnya yang kelasnya Pak Ade, kemudian yang judulnya belajar menyenangkan menggunakan Android, kemudian hostnya Pak Bu Ani dan moderatornya Pak Ahmad, itu akan dilaksanakan jam 16.45 sampai jam 17.45 sama sore hari seperti sekarang. Dan untuk linknya nanti udah disediakan, saya info nanti di grup. Tapi untuk playernya mah silakan aja dibikin. Nanti kalau misalnya kan itu buat kepentingan Bapak Ibu ya, nanti buat pengerjaan tugasnya, lengkapi tugasnya, nanti saya infokan untuk meeting link dan password dan semuanya. Begitu ya Bapak Ibu informasinya. Nah, sekarang kan kita itu di penugasan itu 2 kali presenter, 2 kali host, 2 kali moderator dengan PPT. Nah, kita sekarang udah masuk nih peserta yang baru, ini Bu Elis ya. Bu Elis, halo Bu Elis. Masih ada Bu Elis? Bentar, saya buka dulu mic-nya. Ya, kalau begini Pak. Oh iya. Itu aja Pak. Ya, coba Bu Elis. Ya. Halo Bu Elis. Ya. Nah, Ibu kalau bisa ya Bu ya, sambil kita jalan, Ibu sambil melaksanakan tugasnya Bu, nyicil aja Bu. Nah kan kayak sekarang Pak Ahmad udah 1 kali presenter, Pak Ayi udah 1 kali presenter, tinggal satu kali lagi. Silahkan Pak Ahmad sama begini aja, lihat di grup kan Bapak masuk di yang 76 ya, yang grup ini semua. Jadi kita nanti ininya, nah yang PC 76 Indonesia Jabar 8 masuk ke grup itu Pak Bu, masuk ya. Nah untuk itu, untuk nanti kalau untuk Pak Ade saya udah tuliskan. Nah untuk Bapak Ibu untuk pengiringan grupnya kan itu di-share jadwal ya Pak Bu, silahkan diisi aja sendiri ya Pak Bu. Nah misalnya begini, besok hari Selasa ini kan ada masih yang kosong ya di grup itu. Misalnya saya udah isikan yang ini tanggung yang kemarin Pak Ade 16.45, tapi kan yang jam-jam sebelumnya ada yang masih kosong Pak Bu jadwalnya. Itunya misalnya silakan sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu aja, kira-kira nih jam segini saya kosong, saya siap jadi host. Isi aja di situ Pak Bu. Jam segini saya kosong, saya mau isi jadi ini.
silahkan aja di di grup umum ya Bu. Diisi di situ Pak Ai supaya nanti pengerjaan tugasnya juga lebih cepat. Nah, nanti untuk laporannya, kantung tugasnya nanti disetorkan ke saya juga gitu. Isi kantung tugas yang kemarin yang tadi saya share di grup kecil. Pokoknya apa-apa silakan Bapak Ibu tanya di grup atau japri ke saya. Kalau di grup masalahnya lebih ketahuan sama di grup kecil kita, biar nanti yang lain kalau dapat masalah seperti itu nanti solusinya saya seperti itu juga gitu kan. Nah, gimana Pak Bu, ada pertanyaan? Sudah cukup. Bu, saya Bu, halo. Gimana ya? Ya gimana? Tadi kan saya pernah di sesi keempat jadi narasumber, jadi presenter. Iya. Tapi saya lupa enggak absen. Oh gitu ya Bu ya. Nggak ngabsen ya, karena sekarang lupa. Ya, kalau absen itu wakil aja Bu. Nanti kan dimasukkannya 2 Bu ya. Nanti absennya yang lain aja Bu. Nanti untuk absennya nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti rekaman Ibu sama PPT Ibu yang presentasi harus ada nanti. Nanti kan di kantung tugas itu ada 2 Bu. Ya. Bahwa kita di presentasi seperti apa Bu? Gimana Bu? Halo? Sekarang teksnya. Merekamnya? Cara merekamnya Bu? Ya. Cara merekamnya pakai Peston Bu. Saya udah sebarkan di grup kecil. Ibu masuk di grup 1 kan Bu? Halo Bu Elin? Ibu di grup 1 bukan? Sama Ibu Nia, Ibu Desi. Di grup berapa Ibu? Di grup 1 atau siapa instrukturnya Bu Elin? Ibu Nia. Oh iya. Kalau di grup saya Bu, kita udah sebar Bu cara merekam, kemudian cara mengupload ke YouTube-nya, kemudian cara membuat ini kita udah ada. Coba minta ke Ibu instrukturnya Bu ya, untuk meminta link-link cara membuka room gratis yang seperti itu Bu. Ya, gimana Bu Elis? Ya. Paham ya? Oke. Ya. Bu Aning gimana Bu Aning? Apanya Bu? Ya, udah paham ya. Jadi nanti untuk update-nya, untuk pengisian kantong tugas, Ibu. Tapi untuk besok mah kita udah kebetulan Bapak Ibu udah dapat pasangan ya, Pak Ade, kemudian Bu Aning sama Pak Ahmad. Nah kan masih kedepannya masih ada tugas-tugas lagi ya. Nanti ada di grup 76 Jabar 8 yang itu ya. Nah, itu Ibu kan masuk ya. Nah di situ itu ada di share nih. Untuk ngisi-ngisi besok sok Ibu aja atau Bapak aja di situ, disesuaikan dengan luasannya Bapak Ibu. Ditulis aja di situ. Ya, Ibu ya. Nanti ada japri saya aja atau di grup kecil saja bilang supaya nanti Pikomnya lebih ramai lagi. Jadi kita dipusatkan gitu. Nah, jadi pesertanya nanti bukan hanya dari grup kecil aja, tapi kita alhamdulillah kita sekarang udah datang peserta yang lain dari Bu Elis dan Cisurupan ya. Ya mungkin gitu aja ya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi pertanyaan Pak, atau silakan ada pertanyaan yang lain? Tidak Bu. Pak Ai gimana Pak Ai? Udah cukup Bu. Mungkin nanti kita share. Ya Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad gimana Pak Ahmad? Oke. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu yang hebat. Terima kasih atas motivasi dan kegigihan Bapak Ibu untuk maju ya. Saya juga tadi malam sampai kesedih banget. Sampai saya di grup itu, di grup instruktur, aduh gimana ini saya kasihan ke peserta. Maksudnya saya udah memotivasi habis-habisan, tapi ternyata ya inilah yang namanya juga pejuang. Itu katanya pejuang jaringan itu kayak gini ada. Istilahnya kita pejuang jaringan, pejuang sinyal ya. Ya gitu aja ya Bapak Ibu, semangat terus insya Allah. Apa yang kita lakukan ya menjadi catatan yang baik ya buat kita ya, dan buat pendidikan Indonesia lebih jauhnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hebat. Mudah-mudahan kita tidak mudah menyerah, kita lanjutkan. Mungkin untuk segala macam info bisa dilihat di grup WhatsApp mungkin.
Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita semua, memberikan barokahnya kepada kita semua, memberikan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.